Ya pemirsa, itu yang menjadi pertanyaan dengan adanya banjir susulan yang kembali melanda di sejumlah wilayah di Sumatera. Lantas bagaimana kondisi terkini para pengungsi di wilayah terdampak dan bagaimana pula percepatan pemulihan yang saat ini tengah terjadi. Langsung saja kami akan menyapa sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Profesor Erma Yuli Hastin selaku peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer dari BRIN. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Terima kasih sudah hadir bersama kami, dan kami juga langsung menyapa di sebelahnya sudah ada Pak Saud Sagala selaku ahli kebencanaan dari ITB. Selamat malam Pak Saud. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana sesungguhnya kondisi terkini di lokasi salah satu yang terdampak bencana, kami juga sudah terhubung bersama Bupati Agam dari Sumatera Barat bersama Pak Beni Waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Beni. Waalaikumsalam, Mbak Windy. Ya, kami juga ingin menyapa Brigjen Pol Purnawirawan Ari Laksmana Wijaya selaku Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ari. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Mbak baik. Windy. Ya, selamat malam Pak Ari. Tentunya kami ingin mengetahui bagaimana kondisi setelah adanya banjir susulan di sejumlah wilayah, terutama di Agam yang juga menjadi salah satu wilayah yang terdampak dari cuaca ekstrim. Pak Bupati, sesungguhnya bagaimana kondisi di lapangan saat ini di lokasi Anda? Ya, makasih Mbak Windy. Saya menyapa dulu Prof. Arma ya, Pak Saul dan Pak Ari dan para pemirsa. Jadi hari ini memang curah hujan masih cukup tinggi di beberapa daerah di Kabupaten Agam. Ya. Dan sejak beberapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu juga demikian. Dan inilah yang menyebabkan banjir ya, longsor selalu terjadi. Yang kondisi sampai hari ini kita masih membersihkan puing-puing yang ada. Yang puncaknya juga kemarin itu di daerah Maninjau ya, sekitar Danau Maninjau itu ada beberapa lokasi. Yang paling parah itu adalah di Muaro Pisang. Sebagaimana di tayangan yang kita lihat ini adalah di situ itu air yang longsoran dari Kelok 44. Ya, ada namanya Kelok 28, ada Kelok 42, itu sudah begitu rawan. Kemudian ketika hujan turun, dia longsor ke bawah, dan itu membawa batu-batuan dan juga kayu-kayuan. Kemudian di bawahnya ada jembatan. Nah, ketika sampai di jembatan itu tidak bisa mengalir karena tersumbat oleh jembatannya. Inilah yang menyebabkan melebar ke rumah-rumah penduduk, juga ke jalan juga. Dan inilah sampai sekarang ini 20 unit rumah di sana juga sudah kita ini kan warga yang ada di sekitar kita ungsikan. Dan sekarang untuk daerah Maninjau ini sudah 200 warga yang kita ungsikan. Baik. Di sekolah dan di masjid-masjid yang ada di sana. Namun sekarang jalan sudah bisa kita lewati untuk menembus Lubuk Basung Bukit Tinggi. Itu kemarin juga tertutup, tapi alat kita standby-kan di sana sehingga siap terjadi langsung kita dibuang sedimen-sedimennya, dan dalam waktu 1 hari ini sudah bisa kita lewati. Baik. Namun kita tetap khawatir karena masih ada potensi-potensi yang akan longsor itu tetap ada. Baik. Karena sudah hujan. Baik. Jadi Pak tadi Bupati juga ya. Langsung saja kita akan melihat Pak Bupati dari data dari BNPB apa yang tadi Pak Bupati telah sampaikan secara fakta ataupun realnya data yang diperoleh dari BNPB akibat banjir susulan ini, apakah ada korban jiwa, korban luka maupun korban yang mengungsi di wilayah Sumatera itu, Pak Ari? Ya, jadi kita melihat kalau data tadi kami juga rapat dengan BMKG. Jadi memang minggu terakhir nih nanti sampai tanggal 4 Januari ini curah hujan tetap akan tinggi di Kabupaten Agam di Sumatera Barat. Jadi potensi ini akan kita tetap waspada untuk kepada masyarakat kita yang ada, pengungsian kita ungsikan yang dekat-dekat di situ. Baik, kemudian Pak Bupati. Tentunya daerah yang lain juga. Iya. Baik Pak Bupati, sementara ini kita tanyakan kepada BNPB terlebih dahulu bagaimana data yang diperoleh BNPB. Silakan Pak Ari. Terima kasih Mbak Windy. Rasanya kita semua sudah melihat berapa besar akibat dari bencana yang terjadi di 3 provinsi. Kalau kita melihat data, tentunya kita ini sangat sedih. Ya, tetapi kembali lagi BNPB sebagai sebuah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di dalam penanggulangan ini yang dikatakan sebagai proses tanggap darurat,
tentunya kami harus beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yaitu pertama memang memastikan tentang korban, ya, kemudian tentang kebutuhan pokok dari korban tersebut sendiri, kemudian bagaimana settlement bagi korban, kemudian yang paling penting adalah mitigasi, artinya mitigasi jangka pendek dan jangka sedang. Seperti yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa terjadi lagi bencana susulan. Ini kita belum melakukan upaya-upaya mitigasi jangka pendek dan jangka sedang. Kita tidak berusaha mencampuri apa yang terjadi di hulu, ya, itu tentunya akan ada pihak yang menangani, tapi tentunya kita sebagai pihak yang harus mengelola bencana itu sendiri di hilir, khususnya bagaimana menyelamatkan korban jiwa. Ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati bahwa terjadi bencana susulan tetapi tidak ada korban jiwa, itulah yang kita inginkan. Sehingga kita harus melihat segala jenis potensi-potensi yang masih ada, potensi bencana yang sudah ada yang mungkin menjadi bencana susulan, itulah yang harus kita atur dalam jangka pendek dan jangka sedang. Baik. Ya. Kita tidak bicara bagaimana membangun tanggul segala macam atau memperbaiki sistem katakanlah reboisasi segala macam, tapi bagaimana kita mitigasi. Sederhananya adalah begitu kita lihat potensi, maka masyarakat itu harus segera dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Itu sementara yang bisa saya jawab. Baik, mitigasi bencana Pak Saud, apakah menurut Anda ada upaya-upaya yang saat ini sudah dilakukan, namun dengan adanya curah hujan yang tinggi, mitigasi bencana itu bisa menjadi efektifkah? Iya, jadi tadi juga disebut oleh Pak Ari ya dari BNPB bahwa memang diperlukan upaya mitigasi cepat sebetulnya. Memang tidak bisa untuk yang long term, yang sifatnya mungkin pengembalian fungsi hutan ataupun tanggul yang besar. Tetapi kita bisa menganalisis resiko-resiko cepat sebetulnya. Dan ini ada teknologi ataupun teknik untuk melakukannya. Kita bisa lihat daerah-daerah yang sempadan misalnya, yang mungkin juga rawan, sebetulnya bisa dibuat dengan upaya-upaya temporer sebetulnya. Jadi itu bisa dilakukan. Yang kedua, jangan lupa ada peta resiko bencananya. Jadi itu perlu diinformasikan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, sehingga tahu ketika ada tanda-tanda tadi, masyarakat bisa ke daerah yang resikonya lebih rendah. Seperti itu. Baik, dan Prof. Erma, sampai dengan saat ini curah hujan ini masih tinggi. Berdasarkan prediksi dari cuaca ini seperti apa? Ya, saya kira tadi sudah disebutkan juga bahwa sampai tanggal 4, tanggal 5 Januari, wilayah di Sumatera bagian barat ini, juga utara itu masih akan mengalami curah hujan yang tinggi. Itu kalau kita bicara jangka yang sangat pendek ya. Tapi ketika kita lihat coba dalam waktu 1 bulan ke depan seperti apa, potensi secondary peak. Secondary peak itu adalah puncak yang kedua dari situasi potensi ekstrim yang bisa terjadi di area seluruh barat, Sumatera bagian barat dan utara, itu masih akan bisa terjadi pada Januari dasarian ketiga. Artinya ini mesti dipersiapkan. Tadi bicara kita middle term-nya gitu ya, jangka menengahnya juga mesti ada kan. Karena ini ternyata belum kelar sepenuhnya. Walaupun fenomenanya tuh bukan itu lagi. Fenomenanya memang bukan senyar lagi, bukan siklon lagi. Bukan siklon lagi ya. Tapi ada fenomena yang baru lagi. Maksudnya adalah ada pusaran lagi yang bisa terbentuk di dekat Sumatera bagian utara itu. Tapi itu nanti Januari kan. Jadi tapi kan kita mesti persiapkan juga gitu kalau kita bicara mitigasi. Nah tadi saya sepakat bahwa peta resiko atau apapun bentuknya hazard map itu mesti ada. Bahkan itu harus multi. Jadi hazardnya ini harus dilihat dari potensi banjir flood-nya, kemudian longsornya, landslide, dan juga mungkin earthquake juga perlu di situ. Nah itu saya kira kita harus mengembangkan konsep itu dan menerapkan berbagai cara ya, teknik dan teknologinya seperti apa supaya kita bisa membuat secara cepat peta resiko yang mesti kita hadapi di bulan Januari ini gitu. Karena belum finish curah hujannya. Iya, Pak Saud. Saya menambahkan, tadi mungkin belum saya sebutkan, terjadi pendangkalan sungai, sedimentasi. Yang ini kita lupa bahwa sebetulnya terjadi pendangkalan, terjadi penyumbatan oleh material-material. Saya sebut tidak hanya gelondongan, ada batu, ada lumpur, ada material lain. Ini juga perlu segera ditangani, apakah bisa dikurangi, diperlancar, karena ini membantu juga sehingga genangannya tidak langsung mudah meluap ke permukiman ataupun lokasi-lokasi yang membahayakan. Baik. Nanti Pak Bupati kami ingin menanyakan kepada Anda bagaimana selanjutnya, apakah dari pihak daerah sudah memiliki peta dari bencana ini. Nanti kita bahas sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Langsung saja kita tanyakan kepada Bupati Agam, Pak Beni.
Apakah sudah ada pemetaan ulang dari zona rawan di wilayah Bapak, Pak Beni? Ya, makasih Mbak Windy. Jadi memang kita sudah punya zona-zona yang dikatakan tadi punya peta risiko bencana itu sudah ada. Hanya saja kejadian yang terjadi di Kabupaten Agam dan juga mungkin Sumatera Barat yang beberapa bulan ini ya, yang itu dengan curah hujan yang sangat tinggi, ini tidak saja di daerah-daerah yang risiko bencana yang ada di peta itu. Jadi malah di yang ada peta itu malah ada bencana cuma tidak terlalu besar. Nah, jadi ini fenomena ini kita lihat ini adalah dampak betul-betul akibat dari curah hujan yang sangat tinggi selama beberapa hari itu. Kemudian kalau kita lihat dari daerah-daerah yang terdampak ini, ada memang masyarakat yang sudah sering terjadi itu, sering terjadi longsor, mereka sudah ketika sudah ada tanda-tandanya mereka sudah menghindar. Ini korban tidak banyak di sana. Nah, kemudian ada yang baru seperti di Kecamatan Palemayan, ini yang menyebabkan korban yang banyak terjadi itu. Namun sekarang Mbak Windy dan para pemirsa, kita melihat fenomena yang lain sekarang, dan inilah yang kemarin kita coba lihat ke lapangan. Ada retakan-retakan yang terjadi, kemudian ada pergeseran-pergeseran tanah yang terjadi, kemudian juga ada fenomena yang lebih ini lagi, itu di Gunung Merapi itu gempa yang longsor ya tahun 2024, itu sekarang curah hujannya sama, itu Gunung Merapi loh. Tapi air yang ada di sungai di sana masih kecil seperti itu. Jadi kita melihat di sana potensinya tentu sangat besar akan terjadi dan curah hujan tinggi. Cuma kita tidak tahu apa yang terjadi di atas gunung itu. Jadi kami mencoba kemarin sudah membuat surat ke Badan Geologi Nasional untuk memberikan rekomendasi daerah-daerah mana yang perlu kita waspadai secara ilmiahnya untuk pertanyaan ilmiahnya. Tapi secara kasat mata, secara di lapangan, semua daerah-daerah itu kita mitigasi. Contohnya di lereng Gunung Merapi itu kita akan serang gotong royong untuk membersihkan sebenarnya tadi disampaikan sedimen-sedimennya. Namun Mbak Windy dan para pemirsa, ya khusus untuk lokasi yang kena sekarang, itu batu-batuannya itu sangat tinggi. Kemudian kayu-kayu juga. Jadi tidak bisa hanya kita membuang sedimen, karena sedimennya hanya sedikit sekali. Sudah tertimbun dari batu-batuan, itu yang sangat besar. Dan ini yang tidak mungkin kita lakukan dalam waktu dekat. Iya, baik Pak Beni. Pak Ari, dengan kondisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Beni selaku Bupati Agam, ada banyak bebatuan dan juga kayu-kayu. Apa lantas upaya dari BNPB untuk membersihkan material tersebut? Baik Mbak Windy, pada prinsipnya dari sejak awal kejadian bencana, memang kita mengedepankan unsur pemerintah daerah. Dalam hal ini seperti Bupati, Wali Kota, Gubernur. Nah, BNPB itu selalu mendukung, istilahnya adalah BNPB filling the gap, tapi juga memberikan asistensi. Seperti kita ketahui bahwa dalam manajemen penanggulangan bencana seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, itu ada 3 tahapan: pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada pra-bencana di situ ada kesiapsiagaan, early warning, dan mitigasi. Dan mitigasi yang dilakukan ini adalah mitigasi jangka sedang dan panjang. Sehingga kita melakukan persiapan-persiapan jika terjadi bencana di daerah tersebut sesuai dengan potensi bencana yang ada di wilayah tersebut. Nah, potensi bencana yang ada di wilayah tersebutlah selalu kita gunakan bagaimana cara memitigasi dengan teknologi maupun dengan kearifan lokal yang ada. Nah, tapi pada saat tanggap darurat seperti yang terjadi saat ini, seperti tadi Pak Bupati Agam, Pak Beni, ini kawan saya, sahabat saya yang sekarang ini kami bekerja sama di Agam. Nah, kita melihat sebenarnya tadi dikatakan untuk melihat potensi-potensi saat ini, maka mitigasi yang dilakukan saat ini adalah mitigasi jangka pendek dan jangka sedang. Tadi juga disampaikan oleh Pak Beni bahwa bencana yang terjadi sekarang itu tidak pada daerah-daerah yang lazim terjadi, katakanlah banjir tahunan, longsor tahunan, atau potensi bencana, tetapi ini menimpa juga pada daerah-daerah yang selama ini tidak pernah terkena bencana. Nah, inilah sesuatu yang sekarang harus kita melakukan review kondisi yang ada saat ini, present condition-nya bagaimana, potensi-potensi yang ada, termasuk tadi Pak Bupati sudah menyampaikan, berusaha mengajak PVMBG untuk melakukan assessment, paling tidak assessment jangka pendek, kemudian mengambil langkah-langkah cepat, misalkan, oh daerah ini rawan, daerah merah, warga di sini harus diungsikan dulu untuk sementara waktu. Kemudian ada gedung-gedung air yang masih ada di atas bukit,
yang itu begitu hujan kemudian akan berpotensi akan menjadi banjir bandang lagi, maka harus dilakukan sudetan dan sebagainya. Ini Baik. upaya-upaya jangka cepat, tapi yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan jiwa manusia, masyarakat, sehingga masyarakat itu harus segera diungsikan. Ya, baik. Upaya-upaya lain yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG, kita melakukan operasi modifikasi cuaca. Ini saat ini 9 pesawat kita gunakan. Ini merupakan operasi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Baik. 9 pesawat digunakan mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Untuk Sumatera Barat ada 3 pesawat yang kita operasikan. Baik, Pak Ari, Operasionalkan. modifikasi Tetapi cuaca ya. ini dilakukan untuk mengantisipasi cuaca ekstrim ya, begitu Pak Ari. Pak Saud, apakah dengan dilakukannya modifikasi cuaca di momen ataupun fase yang saat ini cuaca ekstrim sering melanda Sumatera, apakah ini menjadi efektif ataukah ada solusi lainnya yang bisa ditawarkan? Saya ingin menekankan bahwa pendekatan dalam menganalisis risiko bencana itu bisa lewat hazardnya. Memodifikasi cuaca ini adalah memodifikasi ancamannya, yaitu airnya tadi, begitu ya, cuaca ekstrimnya. Tetapi sisi yang lain yang tidak kalah penting adalah menyelamatkan orang-orang tadi. Betul. Dengan mengikuti petanya. Saya ingin menambahkan mungkin mengomentari terkait peta yang katakanlah kurang tepat ataupun tadi ada perubahan. Peta itu sendiri memiliki informasi dinamis. Mengapa bisa dinamis? Karena ancaman tadi itu juga memberikan perubahan terhadap risikonya. Ingat tadi ada siklon senyar yang memberikan dampak terhadap risiko yang ada tadi. Itu terjadi perubahan. Jadi kita perlu menganalisis bagaimana perubahan itu terjadi dan juga memberikan semacam analisis kemungkinan bencana berikutnya di mana. Saya ambil contoh begini, kalau Empak Pelompek saya sangat menikmati jalan itu. Tetapi ketika saya di sana juga saya memahami bahwa ini daerah yang juga rawan. Tidak hanya banjir, bisa longsor di sana. Jadi ada resiko yang di situ yang kita perlu juga bantu analisisnya sehingga kita katakan jauhkan dulu permukiman, jauhkan dulu masyarakat, jauhkan dulu orang-orang dari sana. Katakanlah kalau permukiman nggak bisa dipindah, tetapi huntarannya ataupun juga tempat-tempat yang layanan-layanan strategis tidak ada di situ dulu supaya apa? Risiko tadi bisa dihindari. Kira-kira demikian. Baik, Prof. Emma, berdasarkan prediksi dari cuaca sendiri, apakah ada waspada banjir maupun gempa yang terjadi di Sumatera dalam waktu dekat? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa nanti ada secondary peak di Januari yang mesti dipersiapkan dari sekarang. Dan juga tak kalah penting menurut saya adalah evaluasi tadi gitu ya, asesmen cepat itu dilakukan khusus di bagian-bagian hulu. Ada apa di bagian-bagian hulu gitu ya. Jadi saya sangat sependapat dengan Pak Bupati yang mengatakan Marapi dicek gitu. Betul. Di puncaknya Marapi itu sudah sebanyak apa air tertampung di sana. Karena begitu nanti air curah hujannya tinggi, dia akan jebol. Seperti waduk yang jebol atau bendungan yang jebol. Jadi langsung menggelontor ke bawah dengan sangat cepat. Terjadilah bandang yang kita mengulang akhirnya jadi seperti kemarin gitu ya. Tentu kita tidak ingin itu terjadi kan. Jadi memang hulu-hulu inilah sebenarnya sumber terutama gitu ya. Sumber kedua selain curah hujan tinggi yang harus kita waspadai. Bahkan mungkin itu justru adalah sumber pertama ya. Artinya sumber yang paling utama untuk menimbulkan gelontoran air yang sedemikian dahsyat ke bawah gitu. Karena seperti halnya waduk yang jebol itu penahanan air itu sudah nggak ada lagi. Akhirnya air itu memilih jalannya sendiri dan selalu berulang di wilayah tersebut karena dasnya sudah dangkal, ketutup oleh berbagai material begitu kan ya. Aliran air itu tidak bisa diprediksi. Nah, ya itu sesuai dengan ekosistem yang rusak. Baik. Jadi, nah inilah fokusnya harusnya pada saya kira bukan hanya BNPB, tapi kementerian lain harus terlibat untuk memberikan updating juga gitu ya. Infrastrukturnya mana nih yang harus dikeruk, di bagian mana gitu. Setiap hari harus ada nih penambahan perbaikan dari sungai-sungai tadi gitu. Ada resiko tertinggi karena di situ penumpukan air akan berada di situ. Berarti harus ada pengerukan dan seterusnya. Baik. Itu harus dibantu oleh PU saya kira gitu, kementerian yang lain. Pak Bupati, apakah sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan asesmen di bagian hulu, Pak Bupati? Ya, itu yang saya sampaikan tadi. Kita tinggal menyurati, kita juga melaporkan dalam setiap kesempatan agar dari Badan Geologi Nasional ini bisa memberikan asesmen terhadap kondisi-kondisi yang di atasnya. Jadi kalau kami sekarang bersama Pak Ari, yang kita lakukan sekarang kan tadi sampai menyelamatkan jiwa manusia, kemudian menyelesaikan puing-puing yang ada, rumah-rumah yang ada, kemudian yang lokasi-lokasi sungai-sungai yang tertimbun oleh batu, sawah yang tertimbun sebanyak 2.000 hektar sawah kita. Kita tetap berkoordinasi juga dengan Kementerian Pertanian, bagaimana kita memulihkan kembali sawah-sawah kita yang ada, irigasi-irigasi yang bobol, bendungan-bendungan. Nah, sehingga salah satunya kita nanti tadi sudah disampaikan juga dalam pertemuan-pertemuan kita,
Sawah-sawah yang tidak jadi itu, yang tidak bisa ini, kita akan lakukan di situ penanaman dialih fungsikan menjadi tanaman palawija seperti jagung misalnya, dan bibitnya dibantu oleh Kementerian Pertanian. Jadi upaya-upaya seperti itu. Namun yang batu-batu yang besar-besar, kayu-kayu besar ini yang susah kita lakukan. Tapi itu lebih besar daripada yang terdampak tadi. Nah, itu kira-kira kondisinya. Jadi kami sekarang tidak bisa menyentuh sungai-sungai atau timbunan-timbunan yang besar. Kalau kita lakukan itu juga tidak mengalirkan air lagi, karena air itu sudah mengalir di bawahnya, Jadi kita lihat fenomenanya, batuan-batuan itu airnya muncul di tempat lain. Jadi ini fenomena-fenomena alam yang terjadi hari ini yang kita belajar seperti itu, dan ini perlu penanganan dari ilmu geologi. Jadi kami pun seluruh pemerintah daerah tidak punya ilmu seperti ini. Kami hanya melaporkan, meminta kepada lembaga terkait. Begitu. Nah, yang kita lakukan sama dengan Pak Ari tadi, kami bersama Pak Ari di BNPB adalah menyelesaikan masalah-masalah darurat seperti itu. Tapi dampak resiko yang akan muncul ke depan, ini yang sangat kita khawatirkan. Kita selesaikan hari ini, besok tertimbun lagi. Kita selesaikan hari ini, longsor lagi. Nah, ini yang terjadi hari ini. Dan ini akan terjadi, seperti disampaikan Bu Alma tadi, ketika nanti Januari juga curah hujan tinggi, nah kita tidak bisa membayangkan. Mungkin kalau 40 akan hancur semuanya. Jalan-jalan yang lain, jalan provinsi dan sebagainya. Hari ini diperbaiki oleh HKI. Tapi kami yakin juga, dalam waktu bersamaan nanti juga diperbaiki juga akan bobol lagi. Kalau dari hulunya tidak kita benahi tadi. Baik, dari hulunya itu ini yang menjadi salah satu fokusnya. Pak Saud, dari hulu ini yang menjadi fokus, karena jika tidak diperbaiki dari hulunya, maka nanti akan melebar kemana-mana. Nanti dijawab bagaimana pendapat Anda, rekomendasinya seperti apa, sesaat lagi. Anda kembali bersama kami, Pak Saud. Melanjutkan perbincangan kami tadi, rekomendasi apa yang Bapak miliki untuk menjawab kekhawatiran dari wilayah-wilayah yang terdampak bencana? Iya, saya akan membaginya ke dalam setidaknya 2 tahap ya. Yang pertama jangka pendek dalam pengertian 2-3 bulan ke depan, di mana musim penghujan ini masih terjadi. Jadi kita lihat lagi bagaimana perubahannya terhadap peta risiko dan menggunakan peta risiko tadi sebagai dasar di dalam penentuan jalur evakuasi, penentuan lokasi aman untuk penduduk bisa tinggal di shelternya. Itu menyelamatkan jiwa, dan saya sepakat tadi dengan Pak Bupati dan juga dari BNPB. Yang kedua, kita harus berpikir lebih long term. Mungkin saya akan menggunakan istilah, ini strategis sekali buat Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah untuk menyatukan perspektif bahwa perlu adanya infrastruktur yang tangguh bencana. Yang kedua, membuka akses tadi, juga berpikir bagaimana keseluruhannya harus ada strategi yang lebih resilient. Misal begini, kita lihat banyak akses-akses yang tidak bisa terbuka itu karena adanya infrastruktur yang rubuh, yang rusak. Kita harus berpikir apakah ada duplikasi yang perlu dibuatkah? Atau ada sumber jalur yang lain kah? Itu perlu ada. Tanpa itu, maka jalur akan putus, kemudian bantuan dan kemudian bagaimana rehab rekonnya akan terbatas. Dan terakhir mungkin saya ingin tekankan, di dalam perspektif rehabilitasi dan rekonstruksi perlu mempertimbangkan diri perspektif jangka pendeknya yang melindungi masyarakat dan perspektif jangka panjangnya melindungi infrastruktur yang membangun ketangguhan untuk semuanya. Baik, Prof. Erma, siapa saja yang kemudian harus turun tangan untuk melakukan mitigasi ini? Ya, saya kira untuk ke depan saya memperkuat ya bagaimana jangka menengah ini harus segera dilakukan, dan rehab rekon ini kalau dari model BRIN kita harusnya memberikan deadline 30 sampai 100 hari gitu ya. Kita harusnya sudah shifting gitu. Segera masuk ke rehab rekon, dan itu harus ditambah lagi fokusnya, bukan hanya untuk mengevakuasi dan menambah perumahan gitu ya, tapi sudah mulai memikirkan ekosistem ini gitu. Bagaimana perbaikannya? Dan itu bisa dimulai dari tadi ya di bagian-bagian hulu. Dan saya kira yang perlu terlibat ini harus banyak. Harus banyak yang turun tangan, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait. Tadi sudah disampaikan infrastruktur itu butuh dana yang sangat besar kan untuk melakukan pengerukan dan sebagainya, dan ini harus dibantu gitu ya. Kementerian PU, Kementerian Infrastruktur itu harus turun tangan dan memberikan bantuannya terhadap daerah, karena ini kerja yang bukan menggeser fokus tapi menambah fokus. Jadi yang fase tanggap daruratnya belum beres, tapi kita harus segera masuk kepada fase rehab rekon yang menuntut lagi gitu ya, karena musim penghujan tadi belum selesai, resiko masih besar, dan saya juga meyakini bahwa kita harus membuat peta resiko yang berbasis dinamis tadi untuk mempermudah, karena pasti sudah ada harus perlu di-adjust lagi karena udah berubah semua tatanan gitu, tatanan wilayahnya. Begitu. Ya, baik. itu. Pak Ari, lantas apa langkah dukungan yang dilakukan oleh BNPB menanggapi hal tersebut, Pak Ari? Sudah banyak strategi yang kita susun tanggap darurat hingga transisi,
antara BNPB dengan pemerintah daerah. Tentunya kita melihat kearifan lokal masing-masing dan kondisi bencana masing-masing. Ini supaya tidak salah sasaran. Dan sekali lagi bagaimana kita mengurangi risiko bencana yang sudah terjadi seperti tadi, bahwa jangan sampai terjadi bencana susulan yang nantinya akan ada korban susulan. Nah, sehingga mitigasi tadi sudah disampaikan juga, mitigasi mulai jangka pendek, jangka sedang, kita balik nih siklusnya. Kita bicara bagaimana mitigasi jangka pendek sedang, misalnya tadi mengungsikan warga, kemudian melakukan mengeruk sedimentasi, menggeser batu dan segala macam, itu kan jangka pendek. Yang paling penting adalah begitu kita melihat potensi bencananya, masyarakat lah. Kita bicara adalah warga, satu jiwa itu sangat berarti. Geser pada hunian sementara atau tempat-tempat aman, shelter-shelter yang aman. Nah, kemudian kita ambil jangka sedang untuk kesana. Nah, kemudian kita balik siklusnya. Setelah kita masuk pada masa transisi, kita masuk pada rehab dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Semua bangunan yang kita susun harus memitigasi bencana, potensi bencana yang ada sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi kita harus melakukan analisis yang tidak bersifat general, tapi harus sudah benar-benar parsial sesuai dengan daerah masing-masing. Karena masing-masing daerah punya potensi yang berbeda dan bagaimana penyelesaian itu berbeda. Dan ini kita selalu bersama-sama dengan pemerintah daerah sebagai komandan di lapangan, kita bersama-sama memberikan asistensi dan secara ketat kita melakukan pendampingan sampai nanti semua permasalahan selesai. Sampai dengan siklusnya kembali kepada kondisi normal dan kita melakukan mitigasi jangka panjang berupa pembangunan infrastruktur dan selanjutnya. Dan inilah yang kita lakukan. Jadi yang sekarang terpenting adalah bagaimana mitigasi supaya tidak mengurangi risiko bencana, kemudian masuk pada jangka sedang dan jangka panjang. Inilah akan kita susun secara bertahap. Demikian. Baik. Pak Bupati, terakhir mungkin apa saja langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bapak sendiri agar menjamin keselamatan dari warga Bapak? Mengingat saat ini mungkin cuaca ekstrim masih terus akan terjadi. Ya, makasih. Yang pertama, kita tetap menghimbau kepada masyarakat tetap waspada yang berada pada lokasi-lokasi yang rawan, untuk menghindar, dan itu kita ungsikan ketika sudah ada tanda-tandanya. Kemudian juga kita men-standby-kan alat-alat berat yang ada di sekitar daerah itu. Seperti di Meninjau itu, kita selalu ada alat di situ, ketika terjadi langsung dikerup. Cuma ketika telah terjadi yang namanya galodo itu memang sulit kita inikan. Jadi Mbak, di Sumatera Barat ada dua bahasanya. Ada banjir, ada galodo. Kalau banjir itu adalah airnya yang mengalir, airnya mengenangi rumah-rumah. Kalau galodo itu adalah batu, kayu, sedimen dan semuanya ini menutup permukaan tanah seperti itu. Di sawah, seperti rumah juga seperti itu. Ada yang berat. Kalau banjir setelah airnya surut, kita aman. Gitu. Cuma kerugiannya, tapi kalau galodo inilah seperti yang terjadi hari ini. Lumpur, kemudian batu-batu yang besar-besar, kayu-kayu itu yang berat. Jadi untuk menghindarkan itu makanya kita menghimbau kepada masyarakat supaya menghindar ketika sudah ada tanda-tanda. Dan alhamdulillah kejadian yang di Meninjau dalam 2 hari terakhir ini tidak ada jatuh korban, kecuali ada 3 orang yang luka-luka. Nah, kemudian rumah-rumah ada sekitar 20 rumah yang tertimbun seperti itu, yang tertimbun lumpur, batu-batuan juga, dan jalan yang putus. Ini yang terjadi setiap hari. Ketika sudah ada hujan, kita setiapkan alat di situ untuk bisa selalu menjaga itu. Nah, kemudian juga kita juga mewaspadai banjir susulan ini, seperti katakan tadi, kita juga telah menaikkan dengan drone melihat suasana di atas, pergeseran-pergeseran tanah yang ada di atasnya, juga telah kita pantau. Tapi untuk legalitas inilah yang kita katakan tadi, kita memerlukan bantuan, dukungan dari Badan Geologi Nasional untuk itu semua. Nah, kemudian yang terkait dengan pekerjaan yang berat-berat, itu inilah kita Kementerian PU dan semuanya untuk menangani itu. Di samping ini Mbak juga, saya juga sampaikan bahwa di samping kita kena ini galodo atau banjir itu, 2 hari ini kemarin juga kita kena gempa juga. Jadi tidak hanya satu banjir, sekarang kita gempa ini juga menyebabkan rumah-rumah retak-retak, jalan juga retak-retak, dan ini juga potensi juga untuk bertambahnya lagi ketika rengkan-rengkan karena gempa ini juga masuki air juga ini. Baik. Jadi satu lagi Mbak, Pak Bupati, berarti ini ada banjir, ada gempa, dan juga ada bebatuan yang menjadi ancaman bagi warga di sana. Pak Saud, mungkin terakhir yang bisa langkah terdekat yang diambil oleh pemerintah daerah apa? Kenali risikonya. Kalau tadi disebut ada potensi gempa, itu jelas karena lokasi ini banyak di sepanjang Bukit Barisan, itu daerah tektonik aktif. Jadi artinya potensi gempa ataupun bencana yang terkait tektonik itu mungkin ada. Tetapi juga perlu tadi memastikan bahwa peta risiko yang dinamis tadi, sehingga memastikan masyarakat tahu harus mengungsi seperti apa, dan pemerintah daerah juga memiliki tim yang jelas untuk itu. Kemudian ada warning yang kemudian bisa ditranslate ke dalam tindakan. Gitu.
Baik, Prof. Herma, ancaman jika cuaca curah hujan tinggi masih terjadi apa saja? Artinya bahwa ancaman ini harus disikapi oleh anticipatory action dari masyarakat. Jadi semua harus berbasis komunitas, saya setuju tadi ada kearifan lokal dan seterusnya, itu harus diaktifkan. Harus ada proaktif tidak hanya dari pemerintah juga masyarakat, tapi pemerintah harus mengawal proses ini gitu. Early warning ini harus kita perkuat begitu ya. Karena ini satu-satunya cara untuk menyiapkan masyarakat gitu bahwa potensi ini akan ada dan mereka sudah menyelamatkan diri pada saat itu terjadi. Iya, sebelum terjadi bencana itu. Sebelum terjadi. Terima kasih Prof. Herma, terima kasih Pak Saud, Terima kasih. Pak Beni, Pak Ari, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu. Ya, selamat malam. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali sesaat lagi dengan menghadirkan sejumlah kabar lainnya. Salah satunya adalah tentang Polda Nusa Tenggara Timur yang menambah peralatan untuk membantu pencarian 3 korban lainnya dari insiden tenggelamnya kapal di wisata Putri Sakinah di Labuan Bajo.